Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 semester Gasal untuk materi ikatan kimia. Dan pada bagian yang ketiga ini kita akan pelajari ikatan kovalen. Mengenai ikatan kovalen yang akan kita bahas adalah ini. Baiklah, kita pelajari yang pertama yaitu pengertian ikatan kovalen. Anak-anakku semuanya, dari pembelajaran di video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa setiap atom untuk memenuhi aturan oktet seperti gas mulia akan berikatan dengan atom yang lainnya melalui dua cara. Yang pertama yaitu serah terima elektron yang menyebabkan terbentuknya ikatan ion. Dan yang kedua, penggunaan bersama atau sharing pasangan elektron ikatan. Dan ini terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Contoh untuk atom Cl dengan atom Cl bergabung membentuk molekul Cl2. Maka atom-atom yang berikatan ini menggunakan bersama pasangan elektron valensinya dan terbentuk ikatan kovalen. Nah, bagaimanakah tentang ikatan kovalen ini? Kita bahas terlebih dahulu gaya pada atom-atom yang saling berdekatan. Ketika dua atom non-logam saling mendekati, maka akan terjadi tiga gaya, yaitu yang pertama gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron-elektronnya. Yang kedua adalah gaya tolak-menolak antara inti atom dengan inti atom. Dan yang ketiga adalah gaya tolak-menolak antara elektron dengan elektron dari kedua atom. Ikatan kimia terjadi apabila dua atom non-logam yang saling berdekatan berada pada jarak yang cukup stabil. Elektron-elektron yang tak berpasangan dari masing-masing atom berada di antara kedua inti atom dan bergabung membentuk pasangan elektron ikatan. Nah, bagaimanakah elektron-elektron yang tidak berpasangan tersebut saling berikatan? Perhatikan model atom yang menggambarkan pembentukan ikatan kovalen pada molekul berikut ini. Yang pertama pada molekul Cl2. Atom Cl dengan 7 elektron valensi, ini ada satu elektron yang tidak berpasangan. Maka satu elektron yang tidak berpasangan ini digunakan secara bersama untuk berikatan, membentuk molekul Cl2. Kemudian pada atom hidrogen, ini elektron valensinya 1, maka satu elektron dari masing-masing atom ini digunakan secara bersama untuk berikatan, membentuk molekul H2. Dan untuk contoh bagaimana menggambarkan struktur Lewis, perhatikan contoh pembentukan ikatan kovalen berikut ini. Ya, atom H berikatan dengan atom Cl membentuk HCl. Kita lihat atom H nomor atomnya 1, Cl17, kita bisa buatkan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Dari konfigurasi ini kita tahu elektron valensinya 1, Cl7. Maka kita bisa buat lambang Lewisnya. Untuk atom H dengan 1 titik elektron, atom Cl dengan 7 titik elektron. Dan untuk struktur Lewis daripada Cl, kita bisa buat atom H dengan 1 elektron, ini akan berikatan dengan atom Cl, di mana atom Cl ini yang berikatan ini elektron yang tidak berpasangan. Jadi di sini berarti elektron yang tidak berpasangan digunakan untuk berikatan, membentuk pasangan elektron ikatan. Sementara pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan itu disebut dengan pasangan elektron bebas. Jadi ini disebut dengan pasangan elektron ikatan, disingkat dengan PEI. Nah, untuk setiap satu pasang elektron yang digunakan untuk berikatan, maka bisa dibuat atau ditandai dengan satu garis ikatan. Jadi untuk menuliskan atau menggambarkan struktur Lewis HCl bisa dengan cara demikian. Kita lihat ini satu garis ikatan. Kemudian karena di sini menggunakan satu pasang elektron untuk berikatan, maka ikatan ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Ya, lalu bagaimanakah jika kita ingin membuat rumus senyawa antara atom non-logam dengan atom non-logam membentuk senyawa kovalen? Perhatikan, contoh untuk atom P berikatan dengan atom Cl. P 5 elektron valensinya berarti untuk stabil butuh 3 elektron. Cl 7 elektron valensinya berarti butuh 1 elektron untuk stabil. Nah, jika P bergabung dengan Cl, maka akan membentuk rumus senyawa sebagai berikut, yaitu PCl3. Kita lihat, ini kita silangkan saja.
Ini muatannya min 3, ini min 1, berarti P1, Cl-nya 3. Jadi rumusnya PCl3. Perhatikan, ini bukan reaksi ya, jadi ini bukan persamaan reaksi. Ini hanya untuk memudahkan membuat rumus senyawa. Jadi disilangkan. Kita lihat untuk C, muatannya negatif 4, karena terletak pada golongan 4A. Jadi butuh 4 elektron untuk mencapai kestabilan. Kalau dia berikatan dengan H, maka membentuk rumus CH4. Sedangkan atom O bergabung dengan atom O membentuk molekul O2. C kalau berikatan dengan O membentuk CO2. Ingat tadi silang, berarti C2O4 disederhanakan menjadi CO2. F dengan F membentuk molekul F2. Dan N muatannya min 3 kalau bergabung dengan atom N yang lain membentuk molekul N2. Dan untuk menggambarkan struktur Lewisnya, kita bisa contohkan untuk PCl3. Kita lihat P dengan 5 elektron valensi, maka lambang Lewisnya ini. Dan Cl bisa kita buat lambang Lewisnya ini. Dan ketika P ini bergabung dengan Cl sebanyak 3, bisa kita buat struktur Lewisnya sebagai berikut. Kita lihat elektron yang tidak berpasangan dari masing-masing atom itu digunakan untuk saling berikatan. Ada 3 elektron ikatan, 3 pasang elektron ikatan. Maka bisa kita buat rumus Lewisnya demikian. Dengan garis ikatan ini sebanyak 3 ya, masing-masing 1 ikatan. Dan untuk atom pusatnya bisa kita tambahkan untuk pasangan elektron bebasnya. Sedangkan atom Cl ini pasangan elektron bebasnya boleh tidak dituliskan. Ya, dari penjelasan tadi kita bisa membuat rangkuman tentang ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan tentang ikatan yang terjadi antara atom-atom non-logam. Dan gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen ini dinamakan molekul. Ada 2 jenis molekul, yaitu yang pertama molekul unsur, disebut pula dengan molekul homoatomik karena atomnya sejenis. Sedangkan yang kedua molekul senyawa, disebut dengan molekul heteroatomik karena molekulnya tak sejenis. Untuk penggunaan bersama pasangan elektron dalam ikatan kovalen ini bisa dinyatakan dengan struktur Lewis. Dan berdasarkan jenis pasangan elektron yang digunakan, maka pasangan elektron bisa dibedakan atas PEB, pasangan elektron bebas, dan PEI, pasangan elektron ikatan. Dan berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama, maka ikatan kovalen ini dibedakan atas ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Masing-masing ditandai dengan ini 1 garis ikatan, 2 garis ikatan, dan 3 garis ikatan. Nah, bagaimanakah tentang ketiga macam ikatan kovalen ini? Mari kita pelajari. Ya, jadi untuk macam-macam ikatan kovalen, tadi berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, maka terbagi menjadi 3. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ya, yang pertama untuk ikatan kovalen tunggal. Di sini menggunakan sepasang elektron untuk digunakan berikatan. Contoh pada pembentukan CH4. Atom C dengan nomor atom 6 konfigurasinya demikian, kita bisa buat lambang Lewisnya. Berarti untuk stabil dia butuh 4 elektron. Ketika berikatan dengan atom H, maka dia membutuhkan H sebanyak 4 atom. Ya. Kita bisa buat struktur Lewisnya demikian. Nah, ini ada pasangan elektron ikatan. Dan untuk menggambarkan struktur Lewis daripada CH4, bisa kita buatkan pasangan elektron ikatan ini dengan 1 garis ikatan. Untuk rumus molekulnya, tadi kalau C bergabung dengan H, berarti rumus molekulnya adalah CH4. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Berarti menggunakan 2 pasang elektron untuk berikatan. Contoh pada pembentukan O2. Atom O konfigurasinya ini 2, 6, bisa kita buat lambang Lewisnya. Dan atom O untuk stabil butuh 2 elektron. Jika atom O ini akan berikatan dengan atom O yang lain membentuk molekul O2, maka bisa kita buat struktur Lewisnya demikian. Kita lihat di sini ada 2 pasang elektron ikatan.
Ya, ini pasangan elektron ikatan ada 2. Kemudian ini pasangan elektron bebasnya. Nah, ini bisa kita buat struktur Lewisnya demikian, yaitu dengan menggunakan 2 garis ikatan. Dan rumus molekul daripada atom O, kalau bergabung dengan atom O, ini akan membentuk molekul O2. Ya, berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Berarti menggunakan 3 pasang elektron untuk berikatan. Contoh pada pembentukan nitrogen. Ya, pembentukan molekul nitrogen. Ya, kita lihat atom N, nomor atomnya 7, konfigurasinya 2, 5. Lambang Lewisnya dikelilingi dengan 5 elektron. Kemudian untuk stabil butuh 3 elektron. Dan jika atom N ini bergabung atau berikatan dengan atom N yang lain, maka bisa kita buat rumus Lewisnya sebagai berikut. Ini ada 3 pasang elektron ikatan. Nah, untuk itu bisa kita buat rumus Lewisnya N dengan N menggunakan 3 garis ikatan. Dan rumus molekulnya adalah N2. Cukup mudah bukan? Iya. Berikutnya kita pelajari tentang kepolaran ikatan kovalen. Anak-anakku semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai ada zat-zat yang ketika dicampurkan bisa saling melarutkan, ada pula yang tidak. Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan kepolaran senyawa. Dan kepolaran senyawa ada hubungannya dengan kepolaran ikatan. Untuk itu, kita akan mempelajari tentang kepolaran ikatan. Iya, apa itu kepolaran ikatan? Kepolaran ikatan menggambarkan pemisahan muatan positif dan negatif dari 2 atom yang berikatan kovalen. Besarnya pemisahan bergantung pada perbedaan keelektronegatifan antara 2 atom. Makin besar perbedaan keelektronegatifan, makin polar ikatan kovalennya. Dan pemisahan muatan terjadi karena adanya pergeseran pasangan elektron ikatan ke salah satu atom yang lebih elektronegatif. Dan berdasarkan kepolaran pada ikatan kovalen, maka ikatan kovalen dibedakan atas ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu ikatan kovalen semipolar atau disebut pula dengan ikatan kovalen koordinasi. Tapi ini nanti kita bahas tersendiri. Ya, contoh untuk kepolaran ikatan, kita lihat untuk molekul H2. Pasangan elektron ikatan terbagi secara seimbang di antara kedua inti atom. Karena kedua inti atom memiliki keelektronegatifan yang sama. Kita lihat untuk rumus Lewisnya daripada H2, kita lihat ini pasangan elektron yang digunakan bersama ini tersebar secara merata dan tidak terjadi polarisasi, sehingga molekul H2 itu bersifat non-polar. Tadi keelektronegatifannya kita lihat H itu 2,1. Berarti kalau dia berikatan dengan atom H yang lain membentuk molekul H2, perbedaan keelektronegatifannya adalah 0. Nah, karena perbedaan keelektronegatifannya 0, maka pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan ini tertarik sama kuat antara 2 atom yang berikatan. Jadi kalau pasangan elektron ini yang digunakan bersama untuk berikatan itu tertarik sama kuat, maka senyawanya bersifat non-polar. Ya, sebaliknya pada molekul HCl, kita lihat Cl itu punya keelektronegatifan yang cukup besar, maka kerapatan elektron akan lebih dekat ke arah atom Cl, sehingga pada bagian ujung Cl bermuatan parsial negatif, atau bisa disebut dengan kaya elektron, dan bagian ujung H bermuatan parsial positif, atau miskin elektron. Kita bisa buat struktur Lewisnya. Di sini pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama ini akan tertarik ke arah atom Cl. Nah, karena Cl ini mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar daripada hidrogen. Nah, kalau pasangan elektron ini tertarik ke salah satu atom, maka ikatannya ini bersifat polar. Jadi berarti ini kovalen polar. Nah, kalau kita lihat keelektronegatifannya, ternyata perbedaan keelektronegatifan dari HCl adalah 0,9. Jadi berarti kalau pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan itu tertarik lebih kuat ke salah satu atom yang berikatan, maka senyawanya atau molekulnya ini bersifat kovalen polar.
Nah, pemisahan kedua muatan dalam ikatan kovalen polar ini akan membentuk dipol listrik. Dipol itu berarti dua kutub, mengacu pada kutub positif dan negatif yang dihasilkan dari pemisahan muatan dalam molekul. Jadi nanti ada istilah momen dipol, yaitu suatu ukuran terhadap derajat kepolaran. Momen dipol merupakan hasil kali muatan dan jarak antar muatan. Bisa dirumuskan demikian. Dan beberapa senyawa mempunyai momen dipol sebagai berikut. Nah, ternyata untuk harga momen dipol itu berbanding lurus dengan nilai perbedaan keelektronegatifan. Kita lihat untuk keelektronegatifan unsur-unsur berikut. Nah, kalau ini kita tentukan kita tentukan perbedaan keelektronegatifannya. Untuk HF ini ternyata 1,9, HCl 0,9 dan kita bisa lihat seterusnya ini. Nah, ternyata nilainya ini hampir sama. Jadi dikatakan berarti berbanding lurus. Iya. Besarnya derajat keelektronegatifan ini bisa menentukan derajat ionik ataupun kovalen suatu ikatan kimia. Jadi, semua ikatan antar atom dari unsur-unsur yang berbeda itu memiliki derajat ionik tertentu. Derajat ionik dan kovalen ini bergantung pada perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan. Makin besar perbedaan keelektronegatifan, makin tinggi derajat ioniknya. Ikatan ionik terbentuk bila perbedaan keelektronegatifan lebih besar dari 2,0, kecuali untuk beberapa senyawa tertentu. Dan berdasarkan letak unsur dalam tabel periodik, makin jauh jarak antara dua atom unsur golongan utama yang berikatan, maka makin tinggi derajat ionik yang terbentuk. Kita lihat untuk perbedaan keelektronegatifannya. Kalau lebih besar dari 0, berarti senyawanya merupakan senyawa ionik. Kalau antara 0,4 sampai 2,0 berarti bersifat kovalen polar. Kalau lebih kecil 0,4 berarti kovalen kurang polar. Kalau 0 berarti kovalen non-polar. Ya, berikutnya adalah sifat-sifat senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang tersusun dari molekul-molekul yang mengandung ikatan kovalen. Dan berdasarkan kepolaran ikatan, ada senyawa polar dan senyawa non-polar. Kepolaran senyawa selain ditentukan dari perbedaan keelektronegatifan, juga dipengaruhi oleh bentuk molekulnya. Jika bentuk molekulnya simetris, maka bersifat non-polar, contohnya pada CH4 dan CO2. Kemudian kalau bentuk molekulnya asimetris, berarti bersifat polar, contoh pada NH3, PCl3, dan H2O. Untuk bentuk molekul asimetris ini disebabkan karena pada atom pusat terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian juga dipengaruhi oleh jenis atom penyusun molekulnya untuk molekul diatomik ya. Nah, kalau kedua atomnya itu sejenis maka bersifat non-polar. Contoh pada O2, H2. Dan kalau kedua atomnya tak sejenis maka bersifat polar. Misalnya pada HF maupun HBr dan yang lainnya. Nah, sifat senyawa kovalen ini dipengaruhi oleh bentuk molekul dan gaya antar molekulnya. Untuk sifat senyawa kovalen antara lain yang pertama wujud senyawa. Pada suhu ruang ada yang berwujud padat, cair maupun gas. Yang kedua mempunyai titik laleh dan titik didih yang rendah. Dan yang ketiga untuk kelarutannya, sebagian tidak larut dalam pelarut polar. Dan untuk senyawa kovalen nonpolar ini bisa larut dalam pelarut nonpolar. Yang keempat untuk daya hantar listriknya. Pada lelehan maupun bentuk murninya untuk senyawa kovalen ini tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan pada bentuk larutannya, jadi dalam bentuk larutan berarti senyawa tersebut dilarutkan ke dalam air, terutama senyawa kovalen polar kalau dilarutkan ke dalam air ini ternyata dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mengapa demikian? Karena ternyata dalam air senyawa tersebut terionisasi. Ya, sebelum kita akhiri, seperti biasa, ada soal yang bisa kalian kerjakan di buku tugas untuk latihan, ya. Kemudian bisa diupload ke tim.
Demikian tentang ikatan kovalen yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi pada pembahasan ikatan kimia yang keempat, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.